AFC baru saja menggelar undian drawing Piala Asia U23. Dalam hasil pengundiannya, tim nasional Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama negara-negara kuat seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Sintayong punya hasrat besar untuk lolos demi bisa memantapkan target lolos ke Olimpiade Paris 2024. Cetak Gol coba merangkum preview lawan tim nasional Indonesia di Piala Asia U23 sebagai berikut. Lolos dengan generasi emas. Tim nasional Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Asia U23. Skuad Garuda tampil mengejutkan dengan menjadi pemuncak klasemen grup K pada babak kualifikasi. Di babak ini, anak asuh Sintayong berhasil menyapu bersih Turkmenistan dan Taiwan. Di laga pertama, skuad Garuda menunjukkan kedikdayaannya dengan membantai Taiwan 9-0. Kemenangan besar ini langsung mendapatkan pujian dari Sintayong. Pelatih berusia 53 tahun itu memberikan tepuk tangan kepada para pemainnya yang sudah bekerja keras. Menurut Sintayong, hasil ini menjadi bukti jika pemain muda terus mengalami perkembangan yang pesat. Selanjutnya, anak asuh Sintayong juga meraih kemenangan atas Turkmenistan. Pada laga itu, pasukan Merah Putih berhasil unggul 2 gol lewat Ivar Jenner dan Elkan Bagot. Kemenangan 0-2 sekaligus memastikan tiket lolos ke Piala Asia U23 di Qatar. Ini menjadi yang pertama kalinya skuad Garuda lolos ke babak putaran final. Sejak dimulai pada tahun 2013, Indonesia selalu gagal di babak kualifikasi. Hal tersebutnya terlepas dari komposisi skuad yang dinilai masih jauh dari harapan. Para pemain tim nasional Indonesia U23 kebanyakan diisi oleh langganan pemain timnas senior. Mulai dari Elkan Bagot, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand hingga sang kapten Rizky Ridho. Menurut Akmal Marhali, komposisi ini berpeluang untuk meraih banyak prestasi. Gak heran beberapa pihak menyebut kalau tim nasional Indonesia sudah melahirkan generasi emasnya. Tergabung bersama negara besar Asia. Meskipun dihuni oleh pemain-pemain keturunan, timnas Indonesia harus menemui jalan yang terjal di Piala Asia U23. AFC baru saja mengumumkan hasil undian pada hari Kamis kemarin. Skuad Garuda nantinya dipastikan akan tergabung dengan tim tuan rumah Qatar. Itu artinya ini merupakan ujian tersendiri bagi anak asuh Sintayong. Pasalnya mereka harus kembali mengontrol mental agar nggak terintimidasi oleh tekanan tuan rumah. Gak cuma itu, Indonesia juga masih harus berhadapan dengan Australia dan Yordania. Australia sendiri dikenal sebagai negara yang rutin lolos ke Piala Dunia. Skuad Socceroos nantinya punya target besar di Piala Asia U23 kali ini. Sebagai negara di peringkat 27 FIFA, mereka ingin meraih prestasi setinggi mungkin di ajang nanti. Pasalnya, skuad Socceroos masih merasakan puasa gelar sejak ajang ini digelar. Lalu lawan yang terakhir adalah tim nasional Yordania yang dianggap sebagai lawan yang juga cukup tangguh. Sebab skuad The Chivalrous sempat meraih peringkat 3 terbaik di Piala Asia U23 tahun 2013. Tim nasional Qatar. Timnas Indonesia U23 langsung mengawali perjuangan di Piala Asia U23 dengan menghadapi sang tuan rumah Qatar. Skuad The Maroon cukup percaya diri menatap laga pembuka. Pasalnya skuad asuhan Ilido Vale punya target untuk bisa menembus semifinal. Untuk memenuhi target ini, Ilido Vale mempersiapkan bakat-bakat pemain yang berasal dari liga lokalnya. Mulai dari Lotfi Madjer, Ilyas Barimi hingga Khalid Alisabah. Khalid Alisabah menjadi pemain yang paling berbahaya dengan catatan 6 gol bersama The Maroon Junior. Meskipun begitu, tim nasional Qatar U23 saat ini masih belum menunjukkan performa yang konsisten. Dalam 11 laga terakhir, anak asuh dari Ilido Vale sudah menelan 6 kekalahan. Mulai dari dikalahkan tim nasional Thailand, Meksiko, Uni Emirat Arab hingga Australia. Itu artinya skuad Garuda Muda punya kesempatan yang besar untuk mempermalukan Qatar sebagai tuan rumah. Apalagi Sintayong punya hasrat besar dengan melakukan beberapa persiapan yang panjang, termasuk meminta PSSI untuk mencarikan lawan yang tangguh demi persiapan. Namun untuk lebih detailnya, sang pelatih masih belum mau membicarakan kepada awak media. Pasalnya saat ini dia masih berfokus untuk mengasuh tim nasional senior. Timnas Australia.
Setelah berhadapan dengan Qatar, timnas Indonesia U23 akan bertanding menghadapi Australia. Negara kanguru ini tentunya menjadi lawan terberat untuk anak asuh Sintayong. Pasukan Tony Vidmar ini bahkan sudah mempersiapkan kompetisi dengan sangat baik. Mereka sudah melakoni serangkaian uji coba menghadapi negara-negara kuat di Timur Tengah. Mulai dari tim nasional Arab Saudi U23, timnas Qatar U23 hingga timnas Yordania U23. Hebatnya dalam uji coba tersebut Australia mampu mengalahkan ketiganya. Di tanggal 18 November yang lalu, skuad Socceroos berhasil menang atas Qatar dengan skor 2-1. Sedangkan di tanggal 21 November, Australia juga memperdaya Arab Saudi dengan keunggulan 3-1. Pada laga terakhirnya, skuad Socceroos berhasil mengungguli tim nasional Yordania dengan skor 1-0. Uniknya, dua negara yang menjadi lawan uji coba justru satu grup bersama Australia. Itu artinya skuad Socceroos menjadi tim yang diunggulkan untuk menjadi juara grup A. Para netizen Indonesia merasa curiga dengan hasil drawing tersebut. Pasalnya acara drawing itu sempat ditunda selama 1 pekan lamanya. Seharusnya acara drawing itu sudah digelar pada hari Kamis tanggal 16 November yang lalu. Terlepas dari kontroversi tersebut, Australia merupakan tim dengan komposisi terbaik di dalam grup A. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya pemain mereka yang berkarir di Eropa. Sebut saja Marco Tilio yang baru saja bergabung ke Glasgow Celtic di musim panas kemarin. Selain itu juga ada Luis de Arrigo yang menjadi gelandang andalan dari Lechia Gdansk. Pemain berusia 21 tahun itu harus diwaspadai oleh pasukan Merah Putih. Pasalnya di Piala Asia U23 tahun lalu, de Arrigo sukses membawa Australia menjadi juara ketiga. Tim nasional Yordania. Di matchday ketiga, timnas Indonesia kembali menghadapi lawan yang sulit. Ivar Jenner dan kawan-kawan akan berhadapan dengan timnas Yordania yang saat ini menempati ranking 84 FIFA. Secara ranking, Yordania merupakan lawan Indonesia dengan peringkat terendah. Meskipun begitu, skuad Garuda harus mewaspadai kejutan dari skuad Sivalrus. Pasalnya, negara Timur Tengah ini selalu rutin bermain di Piala Asia U23. Bahkan di tahun lalu timnas Yordania juga tergabung dalam satu grup bersama Australia. Sayangnya mereka gagal lolos ke babak selanjutnya setelah hanya bisa finish di peringkat 3 grup B. Tentunya tim nasional Indonesia punya peluang besar menang atas Yordania. Secara komposisi skuad, Yordania nggak dipenuhi oleh pemain-pemain kenamaan. Walaupun begitu, skuad Garuda selalu kalah head-to-head saat berhadapan dengan Yordania. Tim nasional Indonesia bahkan belum pernah menang dalam 4 pertemuan terakhir. Di tahun 2013, skuad Garuda yang masih diasuh oleh Neil Maizar harus dipermalukan dengan skor 0-5. Sedangkan pertemuan terakhirnya di tahun 2019, Indonesia juga takluk dengan skor 1-4. Peluang besar timnas Indonesia lolos Olimpiade. Kalau dilihat dari lawan yang dihadapi, timnas Indonesia sebenarnya punya peluang yang besar untuk lolos. Hal itu bisa terjadi seandainya skuad Garuda menang dalam 2 pertandingan. Kalau tim nasional Indonesia tercatat mengoleksi 6 poin, maka kita berpotensi menempati peringkat pertama atau kedua grup. Seandainya lolos, Indonesia akan bertemu dengan Jepang atau Korea Selatan. Kedua negara raksasa Asia tersebut diunggulkan untuk lolos sebagai juara ataupun runner-up grup B. Tim pemenang laga tersebut akan dipastikan lolos ke partai semifinal. Di partai semifinal, Indonesia akan menghadapi negara Asia yang cukup sulit. Pengamat sepak bola Bung Binder bahkan menyebut kalau Indonesia sangat berat untuk lolos dari fase grup. Dia mengatakan kalau timnas Indonesia akan kesulitan menghadapi negara-negara yang berada di dalam grup A. Apabila lolos, dirinya akan mengapresiasi kerja keras dari sang pelatih Sintayong. Apabila lolos dan menjadi peringkat ketiga, maka skuad Garuda mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun syaratnya Indonesia harus berada di peringkat ketiga di Piala Asia U23 ini. Apabila gagal, Indonesia masih punya peluang menjalani playoff perebutan peringkat keempat. Hanya saja juara keempat akan diadu dengan salah satu tim dari Konfederasi CAF. Sebagai informasi, negara Asia sendiri mendapatkan jatah lolos ke Olimpiade sebanyak 3,5 tim. Sedangkan 1 slot sisanya akan diperebutkan untuk pemenang laga playoff. Sintayong cukup optimis Indonesia bisa menembus Olimpiade Paris di tahun depan.
Pelatih Korea Selatan ini menyebut dirinya akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Keyakinan serupa juga dilontarkan oleh salah satu pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot. Dia mengatakan lolos ke Olimpiade akan menjadi puncak di dalam karirnya. Itulah ulasan preview lawan tim nasional Indonesia di Piala Asia U23. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa lolos dari grup neraka dan mampu bermain di Olimpiade Paris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.